Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fitri Widiani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pendekatan pembelajaran. Dari teman-teman pasti ada yang sudah paham mengenai apa itu pendekatan pembelajaran dan ada juga yang belum paham mengenai hal tersebut. Di sini saya akan menjelaskannya. Apa sih pendekatan pembelajaran? Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rusman tahun 2018, di mana ia berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Selain itu, ada juga pengertian dari pendekatan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sanjaya tahun 2008. Pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Yang kedua, menurut Rahmawati tahun 2011, ia berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah pandangan yang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun beberapa unsur penting yang dapat membedakan pendekatan dari konsep pembelajaran yang lain, yaitu yang pertama merupakan sebuah filosofi atau landasan, yang kedua merupakan sudut pandang, yang ketiga serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu, yang keempat jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Nah, itu merupakan unsur penting yang dapat membedakan pendekatan dari konsep pembelajaran yang lain. Jadi, pendekatan itu sendiri merupakan sebuah filosofi atau landasan sudut pandang dalam melihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan sehingga tujuan yang diharapkan tercapai. Adapun jenis pendekatan pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama teacher center atau berpusat pada guru dan student center atau berpusat pada siswa. Yang pertama student center, yaitu pada pendekatan ini pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan beberapa strategi seperti pembelajaran langsung atau direct interaction dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Yang kedua, pendekatan student center. Sementara itu, pendekatan student center mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari guru. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran seperti discovery learning dan inquiry, penyingkapan atau penyelidikan. Selanjutnya ada juga macam-macam pendekatan pembelajaran, yaitu yang pertama pendekatan kontekstual atau CTL.
Pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Melalui pendekatan kontekstual, diharapkan hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa, karena siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam kehidupan mereka dalam jangka panjang. Pendekatan pembelajaran kontekstual lebih mengutamakan aktivitas siswa dalam pembelajaran sehingga siswa dapat menemukan konsep tentang materi pembelajaran dan dapat mengaitkan konsep tersebut dengan situasi dunia nyata mereka. Yang kedua, pendekatan tematik. Pendekatan tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan antara beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa, atau lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa itu dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajarinya. Yang ketiga, pendekatan konstruktivisme. Dalam kelas, konstruktivis seorang guru tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Pendekatan ini tidak menginginkan siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sesuai dengan apa yang ada dalam sumber belajar. Guru juga tidak akan sesederhana mengatakan bahwa jawaban dari siswa itu benar atau salah, namun justru lebih mengutamakan perkembangan daya kritis siswa dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme yaitu merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan siswa agar lebih aktif daripada guru. Yang keempat, ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan yang khusus menuju pada keadaan yang umum. Pendekatan induktif dimulai dengan memberikan bermacam-macam contoh. Dari contoh-contoh tersebut, siswa mengerti keteraturan dan kemudian mengambil keputusan yang bersifat umum. Yang kelima, ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Ya, jadi pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan induktif. Deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, menurut Busrah tahun 2012. Oleh karena itu, pembelajaran dengan pendekatan deduktif terkadang sering disebut pembelajaran tradisional, yaitu guru memulai dengan teori-teori dan meningkat ke penerapan teori ataupun contoh. Ya, pembelajaran dengan pendekatan deduktif menekankan pada guru mentransfer informasi atau pengetahuan kepada siswa. Yang keenam, ada pendekatan open-ended, yaitu siswa dihadapkan pada open-ended. Tujuannya utama yaitu bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban tersebut. Jadi, pendekatan open-ended ini memiliki prinsip yang serupa tapi tak sama dengan pendekatan pemecahan masalah, yaitu dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada siswa. Bedanya, permasalahan yang disajikan adalah masalah yang memiliki banyak jawaban yang benar. Masalah yang memiliki lebih dari satu jawaban disebut sebagai masalah tidak lengkap atau open-ended problem.
Yang ketujuh ada pendekatan proses. Pendekatan proses ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses belajar, aktivitas, dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut meliputi dari keterlibatan fisik, mental, dan sosial peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Yang delapan, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, prosedur, hukum, atau prinsip melalui tahapan saintifik, yakni pertama mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan. Pendekatan saintifik juga disebut sebagai pendekatan pembelajaran K13, artinya kurikulum 2013, yang menggunakan pendekatan ini sebagai induk model dan metode pembelajarannya. Ya, jadi itu saja penjelasan dari saya mengenai apa itu pendekatan pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah pandangan yang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, pasti teman-teman sudah memahami ya mengenai apa itu pendekatan pembelajaran. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you, goodbye.